Detail-detail dalam dunia ilusi ini dapat ditemukan oleh siapa saja yang sebelumnya telah memasuki dunia ilusi. Jing membersihkan mulut dengan cepat. Kata Xiaoyan berlama-lama di sana. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda berani. Chaos menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berkata, namun, detail ini benar-benar tidak penting. Cukup ikuti pengingat penjaga. Itu saja, sebelum dunia ilusi ditutup, akan ada pengingat penjaga di seluruh dunia ilusi. Total 2 kali. Pertama kali adalah untuk mengingatkan semua orang bahwa dunia ilusi akan ditutup. Meminta semua orang untuk bergegas ke gurun di pusat lingkaran dalam. Ini adalah pengingat mundur. Pada saat itu, semua arai teleportasi yang tersembunyi di berbagai tempat di dunia fantasi akan dibuka, dan mereka yang belum tiba di gurun akan diteleportasi. Mengapa semua orang harus dibawa ke gurun itu? Apakah ada kegiatan? Xiaoyan dan Longyan bertanya dengan bingung. Pembunuhan pembantaian abadi, Angry Dragon dan Jing Wuchen semuanya tersenyum pahit. Jantungnya berdetak kencang. Membunuh orang demi kebaikan, Jing Wuchen menjelaskan dengan sungguh-sungguh ketika portal ditutup. Siapapun yang tidak berada di gurun tidak akan bisa keluar dari dunia ilusi, dan dilenyapkan. Ini adalah aturan dunia ilusi. Ah! Xiaoyan dan Longyan membuka mulut mereka karena terkejut. Xiaoyan segera memikirkannya, membayangkan pemandangan di benaknya, dan dia tidak bisa menahan diri dalam perang dingin. Mengatakan, begitu banyak orang berkumpul di gurun, dan ada godaan dari mantan untuk menerima hadiah dari penjaga untuk membunuh. Apakah pengaruh bulan purnama pada pikiran tidak sama dengan mendorong setiap orang ke pembantaian tanpa akhir? Apakah benar atau tidak? Ini adalah kekejaman dari dunia ilusi ini? Bagaimana lagi itu bisa disebut pertumpahan darah karena membunuh, jika bukan karena masuk, untuk menemukan harta karun yang jarang terlihat di luar, atau untuk berburu barang kelas atas yang tidak begitu mudah ditemukan di luar? Dengan imbalan baju perang yang terbuat dari kulit Warcraft bintang 7 yang dapat membantu mereka melawan perampokan Kaisar bintang 5, atau beberapa jenius membutuhkan pengalaman hidup dan mati, atau memiliki tujuan khusus seperti saya. Siapa yang ingin memasuki gua darah pembantaian ini, yang bisa hilang kapan saja? Sialnya, Kaisar bintang 5 merampok. Berapa banyak mimpi buruk Kaisar pertempuran bintang 4 puncak dan rintangan tak tertahankan. Chaos menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jing Wuchen juga menghela nafas. Ya, jika itu bukan untukmu, aku benar-benar tidak yakin bahwa Kaisar bintang 5 akan meninggal. Aku telah merencanakan untuk hidup sampai batas 50.000 tahun kematian Kaisar bintang 5. Terlalu kejam, ini sangat kejam. Aturan ini terlalu kejam untuk orang biasa. Saya selalu berpikir bahwa setelah memasuki dinding setelah pembunuhan berdarah di luar, mereka bisa membunuh Warcraft dan menemukan harta sementara diam-diam menunggu fantasi untuk ditutup dan pergi hidup-hidup. Saya tidak mengharapkan aturan seperti itu. Dan kemudian menoleh ke Jing Wuchen dan bertanya, saya tahu tujuan kedatangan Anda, tetapi mereka yang memiliki kekuatan biasa dengan jelas tahu bahwa kedatangan adalah kematian, mengapa Anda harus datang sendiri? Tidakkah hebat menemukan pengaruh besar atau hidup sampai batas 50.000 tahun yang dibajak oleh Kaisar bintang 5 seperti Anda? Jing Wuchen melirik Longyan dengan pandangan menghina, dan berkata, apakah kamu tidak berbalik dan mengatakan bahwa aku lemah? Bagaimana kekuatan besar bisa mengandalkannya dengan baik? Hal terpenting Kaisar di daratan adalah Kaisar. Tidak ada kemampuan luar biasa. Kekuatan besar mana yang mau menerima Anda? Bagaimana pasukan biasa memiliki kekuatan untuk memburu Seven Star Warcraft? Selain itu, tidak semua orang berpikir seperti saya, jadi saya harus mempertaruhkan hidup saya. Setelah memasuki lingkaran dalam, mereka yang tidak cukup kuat pada dasarnya akan membentuk sebuah tim. Lusinan, ratusan, atau bahkan ratusan orang tidak hanya bisa menjadi sedikit kurang berbahaya dalam perburuan harta karun dan berburu Warcraft, tetapi juga dalam pembunuhan terakhir satu lagi peluang untuk bertahan hidup. Jika bukan karena kalian, saya akan menemukan tim untuk bergabung. Melihat bahwa Longling masih belum sepenuhnya melepaskannya, dia menepuk pundak Longyan dengan bersih dan berkata, Longling, kelangsungan hidup yang terkuat adalah aturan di daratan Kaisar, ya. Longyan, jangan terlalu banyak berpikir. Xiaoyan juga membujuk Long Yu untuk mengatakan sesuatu, dan kemudian meminta Xiang Chao untuk mati. Saudara Chaos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Berjalan perlahan menuju pusat dinding bagian dalam, sambil berburu Warcraft yang ditemui, sambil menunggu pengingat penjaga. Oke. Alhasil, kelima pria itu berbaris perlahan ke tengah dinding bagian dalam. Namun, semakin dekat ke pusat lingkaran dalam, semakin rendah tingkat Warcraft, dan semakin banyak orang bertemu. Selama mereka tidak memprovokasi, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh. Tetapi ada juga orang yang melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang hanya memiliki 5 tim ingin memenangkan hadiah atau menjarah dan merampok. Dia tidak terbunuh, dan dirampok karena hadiah dan jarahan. Pada hari ini, 5 orang baru saja selesai membunuh 3 macan tutul api bintang 5 di tahap akhir.
Mereka sedang membersihkan dan mendistribusikan jarahan. Suara penjaga tiba-tiba terdengar di atas langit dunia ilusi. Pantom akan ditutup. Tolong semua orang bergegas ke gurun di lingkaran dalam. Mereka yang tidak muncul di gurun sebelum ilusi ditutup akan lenyap ketika dunia ilusi ditutup. Kata-kata penjaga diulang 2 kali, seperti suara guntur melalui seluruh dunia ilusi. Hahaha, akhirnya tunggu momen ini. Angry Dragon yang marah tiba-tiba bangun. Xiaoyan juga gelisah, dan semangat juangnya dinyalakan di matanya. Pergi untuk hadiah. Ketika kelima orang itu datang ke hutan di tepi timur hutan belantara, mereka terpana melihat pemandangan di depan mereka. Mereka buru-buru menghentikan tubuh mereka dan menemukan tempat tinggi di hutan untuk diamati. Ketika Anda melihatnya, gurun besar itu kosong, tapi di luar tepi gurun dipenuhi oleh orang-orang yang saling membunuh. Cahaya bulan yang dingin dikalahkan oleh cahaya pedang, dan bau darah yang tajam menyebar di sekitar dan menjijikkan. Seluruh situasi seperti lapangan sepak bola yang sangat besar. Permainan belum dimulai, dan para penggemar di kedua sisi pertama kali bermain di tribun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa begitu sengit untuk membunuh di luar tepi gurun, tetapi tidak ada seorang pun di gurun itu? Wajah semua orang penuh keheranan dan ketidakpahaman. Xiaoyan mengamati sebentar dan memahami apa yang sedang terjadi. Mengatakan, tidak ada yang bisa menjadi orang bodoh yang bisa menjadi kaisar dan hidup sampai hari ini. Meskipun mereka sudah tiba, mereka tidak mau bergegas ke tanah kosong untuk menjadi sasaran kritik publik. Namun, ketika ada lebih banyak orang berkumpul di luar margin, baik karena pantas atau karena gesekan antara satu sama lain, mudah untuk bertarung. Dan tentu saja itu adalah situasi sekarang. Sepertinya memang begitu. Semua orang menunggu pengingat mundur dari Wali. Chaos, Jing Wuchen, dan Dragon mendukung analisis Xiaoyan. Xiaoyan bertanya, apakah Anda tahu berapa lama dari pengingat hitung mundur penjaga hingga penutupan dunia fantasi? Tidak jelas, ada yang bilang 4 atau 5 hari, ada yang bilang 3 atau 4 hari, dan ada yang bilang mereka dalam 2 hari. Ada pendapat berbeda, seolah-olah setiap waktu berbeda. Chaos menjawab, dan kemudian bertanya kepada Xiaoyan. Apakah Anda ingin menilai apakah penjaga dapat membunuh cukup orang setelah pengingat hitung mundur? Begitu banyak orang, jika waktunya terlalu ketat. Jika kita tidak memenangkan hadiah sekarang, kita akan takut bahwa waktu tidak akan cukup. Xiaoyan mengangguk sebagai pengakuan. Maka kita akan membunuh sekarang. Angry Dragon didorong oleh pembunuhan di luar tepi gurun, dan matanya bersinar dengan gembira. Bunuh saja sekarang? Xiaoyan Jianmei melihat dengan dekat pada pembunuhan di luar tepi gurun, dan melihat kerumunan yang terus-menerus bergegas melalui hutan lebat ke tepi gurun, tampak sedikit bermartabat. Semakin banyak orang yang datang, kita hanya 5 orang. Jika kita tidak memperhatikan, kita akan dikelilingi oleh banyak orang. Walaupun kita cukup kuat, semut akan membunuh gajah, hanya saja kita akan kerepotan. Jadi apa, berdiri di sini dan tonton? Aku cemas dengan kata-kata Angry Dragon. Xiaoyan terus menatap ujung terluar, berpikir sejenak, dan berkata, karena itu ada di sini, bagaimana aku bisa berdiri di sini dan menonton? Dengan cara ini, kita mulai membersihkan dari area tepi di mana ada beberapa orang. Chaos dan aku ada di depan, dan aku bisa menyerang dan bertahan. Long Yao dan Ronglong menghadapku dan Chaos ada di belakangku. Hal yang sama menyinggung dan menjaga. Aku berada di tengah-tengah tim dan bertanggung jawab untuk membunuh ikan yang melewatkan jaring. Apakah Kingling Liquid tidak cukup? Minumlah roh pendendam. Juga, ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut. Kita harus mempertahankan tenaga dan kekuatan fisik kita. Dan kita tidak harus melakukan yang terbaik di awal. Karena itu, biarkan Angry Dragon dan Chaos mengamuk sampai selesai. Dan semua orang ingat bahwa begitu pengingat hitung mundur penjaga berbunyi, kita harus menghindari kerumunan di dekat pusat hutan belantara oleh kerumunan selanjutnya. Itu masuk akal? Chaos Immortal dan Angry Dragon mengangguk setuju. Ayo, semuanya, berhati-hatilah. Setelah berbicara, Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan bergegas turun terlebih dahulu. Memegang penguasa Suan, dan keempatnya mengikuti. Segera setelah kelompok Xiaoyan keluar dari hutan lebat, lebih dari 50 orang bergegas ke depan dari tepi terluar tanah kosong. Pada saat yang sama, sekelompok orang yang baru saja tiba melihat bahwa mereka memiliki kesempatan mengelilingi kelompok Xiaoyan dengan cepat. Sebuah tim kecil, yang terdiri dari 5 orang terlalu jarang di sini. Seperti halnya domba yang memberikan keuntungan. Keuntungan seperti ini jarang terjadi. Tetapi orang-orang ini tidak tahu di mana kelompok Xiaoyan bukanlah 5 domba, tetapi 5 serigala sengit. Yanhua 3 kaki. Xiaoyan berbicara dengan suara rendah, dan Tianhuo Gugu dan Lotus Api Xiaoyi hampir meledak, menutupi musuh di depan. Ketika kekacauan itu berlangsung, kedua tinju bertabrakan satu sama lain,
Suara keras segera menghentikan orang yang diserang dari kedua sisi untuk sesaat. Dia segera mengubah kedua tinju menjadi telapak tangan, dan dua pisau batu besar lahir, menghadap orang-orang di kiri dan kanan. Tebas, sementara Nulong tertegun dengan kaki kirinya, kapak perunggu itu diayunkan berdampingan, dan pilar-pilar pasir tebal digulung oleh angin puyuh. Menyapu dengan kecepatan tinggi ke arah orang-orang yang mendekati sisi kiri dan kiri tim beranggotakan 5 orang. Ketika melihat tangan Angry Dragon, Long Li, yang bertanggung jawab untuk membantu, segera memukul si debar dari sisi kanan belakang dari tim 5 orang yang ingin mengambil barang murah. Semua orang terpana oleh kilat. Pisau terbang ditembak satu demi satu di tengah-tengah tim. Lebih dari selusin Hongmang terbang melintasi udara, secara khusus memilih orang-orang yang dihancurkan oleh guntur dan kilat Angry Dragon. Menjerit, dan meratap terus-menerus, hanya beberapa tarikan napas. Area luas dikosongkan di sekitarnya. Pada saat ini, pengepungan kepada kelompok Xiaoyan dikagetkan, mengetahui bahwa mereka dapat menyebabkan tangan yang kuat yang tidak dapat dihancurkan, dan melesat ke sekelilingnya dengan sangat ngeri. Kecepatan yang sangat cepat, sehingga bersih dan rata. Ekspresi terkejut semua orang yang tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan yang hanya 5 orang mampu menghabisi begitu banyak ahli. Ini sangat keren. Itu tidak terkalahkan. Angry Dragon menari dengan kapak perunggu dan berteriak. Angry Dragon memandangi kerumunan yang bertempur dengan sengit, lalu menepuk-nepuk kepalanya dan mencibir. Ya, dengarkan Xiaoyan. Saya adalah orang yang impulsif, terutama sekali saya bersenang-senang. Saya lupa segalanya. Untungnya, Xiaoyan mengingatkan saya bahwa saya akan mengakhirinya. Tidak apa-apa, perhatikan saja nanti. Xiaoyan melihat sekeliling, lalu menekankan, semua orang ingat, kita bertarung di sekitar ujung terluar dari gurun. Kita tidak boleh masuk terlalu dalam, agar tidak jatuh ke dalam pengepungan dan keluar dari situ. Jadi, sebuah tim yang terdiri dari 3 regu 5 orang yang sangat berbakat dengan seorang yang sangat berbakat dan sangat jenius berkeliaran di ujung terluar gurun. Mereka yang berebut dan bertarung di tepi terluar gurun adalah tim yang baru saja tiba, atau tim yang tidak berani melangkah lebih jauh. Dengan kata lain, baik, tidak ada skala besar, atau kekuatannya relatif lemah. Dengan cara ini bukan tim yang besar tapi bukan tim yang kuat. Apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka bertemu Xiaoyan? Tak usah dikatakan lagi. Pasukan Xiaoyan sangat senang untuk membunuh. Beralih ke sekelompok orang yang baru datang. Kemanapun dia pergi, dia memanggil ayah dan ibunya. Kecepatan pembantaian dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Ibu, bukankah itu chaos? Ada Angry Dragon juga? Saya mengatakan 5 orang ini sangat kuat. Sialan, 2 jenius yang tiada taranya bersama, lari. Seruan nyaring terdengar perlahan-lahan. Sebuah pemandangan aneh terbentuk di tepi terluar tepi timur gurun. Selama pasukan Xiaoyan dekat dengan daerah mana, orang-orang di daerah itu sangat besar baik dalam jarak dekat atau dalam pemulihan setelah pertempuran. Beberapa dari mereka lari dan lari, hanya untuk membenci orang tua mereka karena tidak memberi mereka 2 kaki lagi. Tentu saja, ada juga mereka yang tidak tahu Chaos Immortal dan Angry Dragon dan yang memiliki mata merah atau bertarung melawan 5 orang dalam sebuah tim yang ingin menggertak. Tetapi semua memberikan support yang bagus. Nenek, aku tidak berharap kakekku memiliki hari ini. Jaring itu dijaga oleh 4 pria di tengah garis. Ya, bukan cahaya yang mengejar ayahku dan Angry Dragon. Long Yan menjulurkan mulut dan mengejek. Merupakan hal yang mulia memiliki kekuatan cahaya saudara lelaki? Oke, berapa banyak orang yang ingin menyentuhnya? Tidak ada yang berani. Balas balik ke Long Yu. Sialan, bagaimana dengan pisau terbangmu Wu Cheng? Bagaimana dengan guntur dan kilat Anda? Semua orang sudah pergi. Angry Dragon menatap beberapa kaisar yang takut dan melarikan diri berlari semakin jauh. Apa yang salah dengan berlari? Xiaoyan tertawa. Ada lebih banyak orang di sini. Bukankah cukup bagi Anda untuk membunuh? Iya. Angry Dragon menyeringai. Dengan cara ini, Xiaoyan dan kelompoknya mendapat hadiah lapis demi lapis di tepi terluar tepi timur gurun. Situasi ini berlanjut sampai suara penjaga terdengar lagi di langit. Hitung mundur, ilusi dimulai. Arai teleportasi yang tersembunyi di semua bagian ilusi sekarang terbuka. Peta titik teleportasi akan muncul di lautan pengetahuan Anda pada saat berikutnya. Suara penjaga menggema ditransmisikan ke semua orang. Kerumunan di tepi gurun tiba-tiba kacau. Orang-orang mendorong ke depan gurun, takut bahwa mereka akan terhapus jika tidak melangkah ke gurun sebelum tanah fantasi ditutup. Dan ketika 4 susunan teleportasi cahaya putih berkedip-kedip di sekitar gurun, banyak orang bergegas ke gurun. Situasi ini memungkinkan Xiaoyan dan kelompoknya untuk mengambil keuntungan. Di bawah komando Xiaoyan, pasukan beranggotakan 5 orang membantai di situasi kekacauan.
Xiao Yan, dan Angry Dragon kembali ke tanah kosong. Di arah gurun, orang tersebut melindungi jaring dari debu di antara kelompok Xiao Yan. Melihat semakin sedikit orang yang datang, dia melirik cahaya putih yang sesekali berkedip-kedip di kejauhan. Dan kekacauan tidak bisa diabaikan oleh Xiao Yan. Mari kita pergi ke gurun juga. Xiao Yan mengangguk. Taktik lama, hanya membunuh di batas terluar, jangan terlalu dalam untuk menghindari jatuh ke dalam pengepungan. Chaos mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, kebaikan orang-orang di tengah adalah milik kita. Membunuh lebih awal dan membunuh nanti adalah sama. Ya, cepat atau lambat. Ini milik kita? Haha. Berpindah ke pemandangan terluar di tepi timur gurun, Xiao Yan dan kelompoknya perlahan-lahan maju ke tengah-tengah gurun. Ternyata taktik pasukan 5 orang ini sangat tepat, menyapu semua jalan. Meskipun kelimanya tidak mudah untuk membunuh seperti ketika mereka berada di tepi terluar dari gurun, tidak ada dari mereka yang terluka, dan di bawah bimbingan Xiao Yan, dia menghindari aktivitas fisik yang berat. Akhirnya, ada beberapa orang di pinggiran gurun, dan pasukan beranggotakan 5 orang memasuki daerah tengah gurun. Bau darah di tengah-tengah gurun penuh dengan mayat-mayat dan batang-batang dan tungkai yang terlepas. Tanah direndam dengan darah dan diwarnai merah, seperti api penyucian di bumi, yang mengejutkan. Mereka yang dapat membunuh daerah tengah dari semua sisi gurun adalah semua pemain kuat, semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa, baik untuk layanan yang baik atau untuk memuaskan keinginan untuk membunuh, terutama setelah periode panjang pembantaian, mereka semua adalah darah dan daging. Heng Fei membunuh mata merah dan terputus ketika dia melihat orang-orang itu tidak menyenangkan untuk membunuh. Yang membuat Xiao Yan dan kelompoknya merasakan tekanan tidak mengenakan di tepi gurun, terutama Immortal dan Angry Dragon. Berpikir bahwa Zhen Jian dan Bing Yan mungkin muncul kapan saja. Namun, mereka yang dapat membunuh daerah tengah tidak sebanding dengan mereka yang sebelumnya telah membunuh di tepi gurun dan di pinggiran. Mata Xiao Yan bersinar terang, dan berkata kepada mereka berempat dengan keras, tidak ada reservasi kekuatan, keluarkan kekuatan bertarung terkuat kami dan biarkan gua seluruh darah bergidik untuk kita. Haha. Bagus sekali. Ayo, bunuh semuanya. Ya. Angry Dragon itu meraung, kapak perunggu di tangannya bergabung ke tubuhnya, menggulung badai bergulir, dan tornado hingga 100 meter mulai mengembun di udara, dengan momentum yang luar biasa. Apakah orang ini tidak berusaha untuk melakukan tindakan brutal terhadap langkah terbaiknya? Ketika Xiao Yan melihat ini, mereka khawatir untuk nolong dan berusaha untuk membujuknya. Namun, Angry Dragon itu tidak ganas, tetapi sebaliknya menarik dan melebur ke dalam tornado, mendorong tornado untuk menyapu ke depan. Angin berlalu, dan semua orang yang terbunuh ditarik. Dan tornado kuning berubah menjadi merah darah. Xiao Yan gembira, Angry Dragon yang baik. Setelah 10 tahun bertarung dengan Warcraft, kendali keterampilan bertarung telah meningkat banyak, dan dia dapat langsung mendesak langkah ini tanpa dianimasikan. Kekacauan juga abadi. Ya, meskipun tornado tidak begitu besar dan kekuatannya tidak sekuat di negara binatang, sifat mematikannya sudah cukup. Long Yu berteriak dengan marah. Ups, kalian berdua masih membual tentang dia. Jangan terburu-buru, semua hadiah akan dicuri oleh Angry Dragon. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi naga petir emas 9 yang nyata, dan pistol petir berubah menjadi tanduk petir emas yang tajam, menyapu kerumunan. Ya, aku punya terlalu sedikit hadiah sebelumnya, jadi aku harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak. Kabut muncul dari langit yang menjerit panjang, dan kekacauan besar turun dari langit. Tubuh raksasa langsung menekan orang-orang di bawah ke dalam jurang. Dalam huru-hara padat, tubuh besar Chaos Immortal dan pedang Long sulit dijelaskan, dan rollover adalah mimpi buruk bagi banyak orang. Long Yan, Wu Cheng, berjalan dengan santai, diselingi dalam kisaran perlindungan Dragon Crest dan Chaos Immortal Real Body, dan tidak ada pedang menerjang. Bagaimana dengan Xiao Yan? Saudara-saudara bekerja keras, dan saya tidak bisa ketinggalan. Peperangan Xiao Yan melambung tinggi, dan ia membentangkan tubuhnya di deru langit, mengepakkan sayap tulangnya, dan menggunakan Yu Yan Hua Sanchi, dan Qian Chi Wu Ying, secara bergantian, tak terhentikan. Lotus api Xiao Yi dikeluarkan secara seri dan dibakar, ada suara tragis dari kobaran api yang berkobar. Untuk sementara waktu, kelompok Xiao Yan membantai satu persatu sekelompok orang yang masih hidup. Namun, ini hanya awal dari tim 5 orang. Segera setelah itu, dahi Xiao Yan penuh darah, dan kekuatan jiwa tampaknya mendidih di lautan pengetahuan, dan riak darah menyebar ke sekitarnya. Cahaya darah itu tragis, dan kemanapun dia pergi, semua orang yang tidak cukup kuat dalam mempertahankan jiwa semuanya dibantai, dan kemudian jatuh seperti kapuk yang melayang-layang. Kombinasi kekuatan jiwa Xiao Yan dan api dari Xiao Yi dikombinasikan dengan lethality mengerikan meletus.
mengejutkan para kaisar di sekitarnya, dan ragu-ragu sejenak untuk membunuh kelima orang itu. Tapi keraguan-raguan hanya sesaat. Semua orang, tidak peduli siapa mereka, selama mereka memasuki lautan pembunuhan, orang-orang didorong dan diserang oleh kerumunan. Mereka tidak bisa lagi berhenti. Jika mereka tidak ingin jatuh, tidak ada alternatif selain memotong semua musuh di sekitarnya. Oleh karena itu, meskipun ada kekhawatiran, di lingkungan yang penuh darah dan kematian ini, kerumunan orang bermata merah di sekitar kelompok Xiao Yan masih mengandalkan orang lain untuk membunuh Xiao Yan dan kelompoknya. Angry Dragon mengutuk jatuh dari tornado, dan kapak perunggu itu menabrak pedang besar yang melambai, dan dengan keras menghancurkan seorang kaisar. Orang-orang dengan mata merah, di sini, jika Anda tidak membunuh, orang akan membunuh Anda, di hadapan bayang-bayang cahaya pedang. Sementara kekacauan pecah, sembari menghembuskan kabut dari lubang hidung, ketika telapak tangan besar melambai, pisau batu terkondensasi mekar dengan gas pisau menyilaukan, membelah beberapa orang kaisar. Saudara Chaos benar. Ini hanyalah lautan darah untuk membunuh. Hanya pembunuhan terus-menerus yang dapat memiliki vitalitas. Jika kamu tidak membunuh, kamu sudah mati. Menanggapi kekacauan yang tak dapat binasa, Jing Duchen menembak serangkaian pisau terbang satu demi satu, menusuk tubuh satu demi satu kaisar. Berjuang, bertarung tanpa henti. Kelompok Xiao Yan terus-menerus melepaskan keterampilan bertarung mereka, terus-menerus menanamkan Sunwen Qingling Liquid untuk mengisi ki mereka. Secara mekanis melambaikan tangan mereka yang sakit hampir mati rasa, dan memanen kehidupan yang terus melonjak. Keringat mengalir dari dahi dan punggungnya. Darah berhamburan dari semua sisi. Darah dan keringat membasahi pakaian yang berantakan dan terus menetes. Setiap kali Xiao Yan mengambil langkah, beberapa bunga darah setan menetes ke tanah. Perlahan-lahan, suara pertempuran berangsur-angsur menjadi redup, dan pembunuhan di hutan belantara mulai berakhir. Sejauh yang bisa kita lihat, hanya ada sekitar ribuan kaisar yang tersisa. Terima kasih telah mendengarkan, jangan lupa, like, komen dan subscribe. Support terus Donghua Novel, biar bisa makin berkembang dan rajin bikin kontennya. Sampai bertemu di kelanjutan ceritanya.